Tiba saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari sambil kita angkat satu nyanyian. Sebab karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Bukan karena kegagahanku, bukan karena kasih lidahku, bukan karena kecakapanku, Kau dipilih, Kau dipakainya. Bukan karena kelebihanku, bukan karena si lidahku, bukan karena kekayaanmu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya. Bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau dipakai, semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Jika Engkau dipakainya, bukan karena kebaikan, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena
semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya pada kita semua anugerah-Nya bagi kita. Jika Engkau dipakainya, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberikannya pada kita semua anugerah-Nya bagi kita. Jika Engkau dipakainya, jika Engkau dipakainya, jika Engkau dipakainya, sekali lagi, jika Engkau dipakainya, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Mari saudara angkat suaramu, angkat hatimu sambil kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi saudara, kita angkat pujian ini dari awal. Mari sama-sama katakan, bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasilitas-Mu, bukan karena kekayaanku, Kau dipilih, Kau dipanggilnya. Bukan karena kelebihanku, bukan karena baik rupa-Mu,
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Semua karena kasih karunia, semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh melayani Engkau. Kami boleh mengalami kasih-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang berdosa yang tadinya jauh daripada Engkau, tetapi oleh kasih-Mu kami ditarik menjadi dekat dan lebih dekat dan makin dekat bersama Engkau. Teristimewa di zaman yang akhir ini Tuhan, dekat dengan kedatangan Tuhan, kami harus lebih sungguh-sungguh memperkokoh iman, pengharapan dan kasih kami. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami gereja Tuhan di akhir zaman. Pakai hidup kami memberitakan Injil Kerajaan Surga, bersaksi untuk memenangkan jiwa-jiwa di akhir zaman. Tuhan tolong kami. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami sesuai dengan janji-Mu. Di mana ada 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, di situ aku ada di tengah-tengah kamu untuk memberkati kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Alangkah indahnya dan baiknya Tuhan. Semoga kita semua sehat-sehat dan baik-baik saja, ya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul atau tema sabar sampai kedatangan Tuhan. Sabar sampai kedatangan Tuhan, ya. Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat 11. Karena itu, saudara-saudara, Ya, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. sabar sampai Tuhan datang. Ya, terus Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, ya, dan ia sabar sampai telah turun hujan Ya. musim gugur dan hujan musim semi. petani sabar menantikan hasil daripada karyanya. Terus, Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. nah kita pun disuruh bersabar dan meneguhkan hati sebab Karena kedatangan Tuhan Nah. sudah dekat. kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya menyuarakan surat Yakobus ini hari ini. Memang kita berada di masa menantikan Tuhan datang kembali. Dan masa kedatangannya sudah dekat. Terus, Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut jangan kita bersungut-sungut, dan saling mempersalahkan, saling mempersalahkan. supaya kamu jangan dihukum. Jangan dihukum kita. Terus, Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. ya, Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan Ya. kesabaran para nabi yang Ya. telah berbicara demi nama para Tuhan. nabi sudah berbicara demi nama Tuhan, tapi mereka mengalami hal sengsara, penolakan dan sebagainya, tapi mereka mesti sabar. Sabar, bahkan panjang sabar. Terus, Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, ya, yaitu mereka yang telah bertekun. ya, Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, ya. Terus, ketekunan Ayub. dan Terus, kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. kalau orang tekun, sabar, akhirnya apa? Akan menuai apa yang dia sudah tekuni. Puji Tuhan. Terus, Karena Tuhan Maha Penyayang Tuhan yang kita puja, sembah adalah penyayang, dan penuh penuh kasihan. belas kasihan kepada kita. Ya, jadi ini adalah masa dekat sekali kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dari mana saya bisa melihat bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat? Ya, di Alkitab dikatakan bahwa kedatangan Tuhan itu
sangat dekat ditandai dengan penyesatan. Waktu Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu? Maka dijawab, awas penyesatan. Awas tersesat. Jadi gereja Tuhan di akhir zaman ini nomor satu, berjaga jangan sampai disesatkan. Kita harus berani menerima firman Tuhan yang padat, keras, yang mungkin pahit kita dengar, kita telan, tapi manis di dalam pencernaan kita. Ya, jangan kita mau cuma minum susu. Jangan mau yang enak saja kita dengar. Kita harus dengar apa yang sebenarnya dari isi hati Tuhan. Karena waktu murid-murid tanya, kapan atau apa tanda kedatangan Tuhan? Awas penyesatan, ini zaman. Saya melihat itu. Saya ingatkan saudara hati-hati dengan dengar-dengar YouTube, dengar-dengar di luar. Itu orang sudah bisa buat yang palsu. Ya. Mari kita belajar tergembala oleh pengajaran firman dengan baik. Ya. Sebab bahayanya banyak sekali. Sebagai hamba Tuhan yang cukup lama saya bergelut di dalam pelayanan, setelah menyerahkan hidup, saya melihat beda antara dulu masa saya dan sekarang ini. Lebih dekat datangnya Tuhan, lebih berhati-hati. Kita harus membawakan diri kita untuk tergembala, digembalakan oleh Tuhan dengan baik. Ya, kita baca Matius 24 ayat yang ketiga. Perhatikan apa kata Yesus sendiri secara pribadi. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Ya, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. ada waktu kita harus bercakap-cakap dengan Tuhan. Mungkin secara fisik tidak seperti murid-murid zaman itu, secara fisik. Tapi sekarang kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan dalam doa. Kita bisa bercakap-cakap mendengarkan firman-Nya melalui membaca Alkitab. Terus Kata mereka, ya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? ya. Dan apakah tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatangan Tuhan? Dan tanda kesudahan dunia? Apa tanda kesudahan segala sesuatu ini? Jawab Yesus kepada mereka, Ya, waspadalah. waspada. Itu kata waspada, suatu peringatan. Dan itu diucapkan Tuhan sendiri. Dan sekarang dan hari ini kita diingatkan waspada, siap siaga, dengar baik-baik. Ya, terus Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. jangan ada sampai yang disesatkan orang. Ya. Apa tugasnya gembala? Menjaga kawanan domba, menjaga jemaat, menjaga supaya tidak ditipu. Ya, seperti halnya Daud, dia menggembalakan hanya 2-3 ekor domba. Tapi kalau ada serigala datang, dilawan serigalanya, singa. Ya, supaya 2-3 domba ini terjaga dengan baik. Demikian pun tugas gembala di akhir zaman ini, menjaga jangan sampai disesatkan. Ayat yang kelima tolong dibaca. Sebab banyak orang Ya, akan datang dengan memakai namaku ya, dan berkata, ya. Akulah Mesias. Aku Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang disesatkan dan menyesatkan. Mereka pakai Alkitab, mereka juga berdoa dalam nama Yesus. Ketika saya masih muda, belum bertobat dan lahir baru, saya sangat ingat
Waktu itu saya masih mahasiswa, ya. Seorang dari Sulawesi Utara ini yang ada berkunjung ke Sulawesi Selatan. Dan di situ ada teman saya, selalu saya ada di rumahnya. Dia punya ibu seorang Kristen, tapi dia mengundang seorang katanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini memakai jubah, ya saya ingat dia pakai jubah yang hitam, ada sulaman salib, tapi aneh pelayanannya. Dia tidak berkhotbah, tapi dia ada Alkitab, tapi ada pedupaan, ada segala macam. Saya bilang ini dukun atau pendeta, campur baur. Ya, tapi mereka bisa terima. Saya ada di situ. Walaupun saya belum mengenal Tuhan dengan benar, tapi saya melihat itu, saya tidak bisa terima. Ya, dalam hati yang paling dalam, saya tidak bisa terima. Ini dukun, pakai dupaan, pakai tiup-tiup, pakai ada segala macam. Tapi ada Alkitab. Ya. Tapi di akhir zaman ini lebih modern, saudara. Tidak kelihatan seperti itu. Jadi orang tidak curiga, tapi sudah dibelokkan. Hati-hati ya. Ayat 11 dari Matius 24. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi banyak orang, bukan sedikit. Banyak orang akan disesatkan terus. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi kelihatannya terlalu banyak durhaka, kasih bertambah dingin. Jangan kasih kita dingin. Kasih itu harus tetap berkobar-kobar. Yang terakhir dari Matius 24 ayat 24, tolong dibaca. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Mereka bikin mujizat palsu. Jadi saudara jemaat jangan hanya mengharapkan mujizat. Ya, terus. Dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Saudara, orang pilihan Tuhan jangan sampai disesatkan. Mujizat itu juga disebutkan di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. Mengapa orang hanya mengharapkan mujizat? Karena tidak mengasihi kebenaran. 2 Tesalonika pasal yang kedua. Mari kita baca, kita dengarkan apa kata Alkitab. Ya, dalam 2 Tesalonika pasal 2, di situ dikatakan bahwa mereka atau antikris atau nabi palsu itu juga mengadakan mujizat. Tetapi mujizat yang palsu, ya. 2 Tesalonika pasal 2. Silakan dibaca di 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan setan, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Itu disertai rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Terus dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Karena tidak menerima dan mengasihi kebenaran, itu sebabnya mereka itu disesatkan. Itu tadi yang saya katakan. Saya pikir ini dukun atau pendeta atau pastor. Punya model salib. Tapi ada pedupaan, ada tiup-tiup, ada doa, campur baur. Ya, saya melihat itu dan hati nurani saya di dalam. Saya bersyukur, saya tidak terima. Ya,
Saya tidak suka dengan cara seperti itu. Dan nanti di akhir zaman lebih halus. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan harus belajar menerima, mengasihi kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Allah itu kebenaran. Yang kita dengar, yang kita baca bersama di dalam Alkitab kita, itu kebenaran. Kalau orang tidak tahu kebenaran, tidak kenal firman Tuhan, tidak mungkin melakukan kebenaran. Harus tahu kebenaran, baru bisa melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Ini sangat penting di akhir zaman, mengasihi kebenaran, menerima kebenaran. Kalau tidak, antikris, kaki tangannya nabi palsu, rasul palsu, hamba Tuhan palsu, itu akan membelokkan orang itu secara tidak sadar. Halus sekali. Itu sebabnya domba-domba jangan tidak tergembala. Harus bisa tergembala. Jadilah domba-domba Tuhan. Ya. Dalam Matius 24 ayat 6 sampai ayat 7, ini merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua. Kalau yang satu tadi saya katakan penyesatan, itu nomor satu, tanda kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Yang kedua ini tolong dibaca ayat 6 dan 7a. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ya. Namun berawas-awaslah. Awas-awas. Jangan kamu gelisah. Jangan gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Belum kesudahan. Sekarang perang sudah 1 tahun lebih di Timur Tengah sana. Ayat 7. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Nanti bangsa bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Nanti kerajaan dengan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bencana kelaparan terjadi. Gempa bumi terjadi di mana-mana. Sekarang gempa bumi belum dahsyat. Paling skala Richter 7, 6. Tapi nanti gempa bumi terjadi, kata Wahyu, seperti belum pernah terjadi. Gempa yang sangat dahsyat sehingga hilang itu pulau-pulau. Ya. Wahyu 16 ayat 18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Ya. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi dahsyat seperti belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Ya. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Hebat sekali gempa itu. Sekarang ini gempa biasa. Ya. Walaupun memakan korban. Baca terus. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nanti dunia selesai, habis, sekejap. Kita boleh hidup di dunia, cari nafkah, ya, kerja. Bahkan saya mengatakan yang menjadi pegawai, yang jadi hamba-hamba, kerja dengan baik. Kerja seperti kepada Tuhan. Walaupun kita kerja sama manusia, ya. Terus, maka teringatlah Allah akan Babel, yang besar itu, terus. Untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman. Sekarang Tuhan panjang sabar sampai manusia itu bertobat, tetapi nanti baca ayat yang ke-20. Dan semua pulau hilang lenyap. Semua pulau akan hilang lenyap. Bumi. Dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Hilanglah langit dan bumi. Jadi boleh kerja sekarang, boleh. Kerja apa saja silakan, asal yang baik. Tapi ingat bahwa satu waktu selesai semua. Langit dan bumi lenyap. Tidak ada yang kita pegang. Langit dan bumi lenyap. Lenyap itu artinya tidak berbekas. Lah apa kita ini? Ya, dunia saja, ibadah diabaikan,
Pelayanan diabaikan. Dengar firman masih ada besok. Ya, sedikit lebih firman Tuhan, tak bisa. Jangan. Ini tanda bahwa orang itu belum lahir baru, belum mengenal Tuhan. Begitu manusia lahir baru, dia seperti bayi yang lahir, dia merindukan susu, minum, makan, supaya bertumbuh. Ya, kita doakan keluarga kita, anak-anak kita yang belum dilahirkan baru. Sekali lagi saya ingin ingatkan, tidak semua orang masuk gereja masuk surga. Tidak semua orang yang bernama Yohanes, orang Kristen, masuk surga. Dulu kan kita dengar asal percaya saja, ya, asal percaya. Sekarang saya katakan tidak semua orang yang masuk gereja masuk surga. Ini membuat kita, memicu kita untuk menjadi lebih baik. Tuhan sudah dekat. Tanda kedatangan Tuhan, penyesatan nomor 1. Yang kedua, deru perang. Itu tidak bisa dihindari. Tanda yang ketiga, kelaparan. Gempa bumi di mana-mana, tidak bisa dihindari. Tanda yang keempat, ayat 9, Matius 24. Itu kita bisa lihat hari-hari ini. Ya, apa yang dulu tidak ada, sekarang ada. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ya. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Akan ada penganiayaan oleh karena nama Tuhan. Sekarang saja kalau saudara mau hidup benar-benar sebagai murid Tuhan, saudara pasti dianiaya. Yang aniaya siapa? Ya itu, orang Kristen yang tidak betul. Jangan bilang orang luar. Di luar orang Kristen. Orang Kristen sendiri menganiaya. Karena dia tidak betul. Ya. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad. Banyak orang murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jangan murtad. Banyak orang murtad, berpaling dari Kristus. Bukan sedikit, banyak. Katakan sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau. Saya tidak mau ada di kelompok banyak orang murtad ini. Begitu murtad, hilang keselamatan. Upah saudara adalah api yang menyala-nyala yang tidak terpadamkan. Ulat pun tidak mati di sana, bayangkan. Siksa yang kekal. Sesudah dunia ini kita tidak ada pilihan 3. Cuma 2 pilihan. Sorga atau neraka. Dulu saya dengar waktu saya masih SD. Sekolah rakyat. Dulu zaman saya namanya SR, sekolah rakyat, kemudian diubah menjadi sekolah dasar. Saya dengar pengajaran Kristen yang mengatakan, kalau orang itu dosanya kecil, maka dosanya yang kecil itu membawa dia kalau mati masuk neraka kecil. Yang namanya api penyucian. Nanti kalau didoakan oleh orang tua atau orang anaknya atau orang teman-temannya, maka tidak lama nanti kalau sudah cukup hukumannya dikasih keluar dari api yang menyucikan itu, sementara api neraka kecil baru dibawa ke sorga. Tidak ada itu saudara. Api kecil menyucikan itu di dunia ini, di dunia sekarang ini, api penyucian itu. Kalau kita disucikan firman, memang tidak enak saudara. Kalau kita sedang dianiaya, memang tidak enak. Itu merupakan penyucian. Ya. Jadi penganiayaan, murtad, apalagi ayat 10. Dan banyak orang
akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih jangan dingin. Ini harus dijaga, apinya menyala. Bagaimana jalannya api? Pentakosta Roh Kudus. Api Roh Kudus harus menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Begitu menyala api Pentakosta, kasih itu tidak akan jadi dingin. Tidak akan hilang kasih itu. Itu lagu lama itu. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Sebelum masa Covid, dalam ibadah doa seringkali saya buat kebaktian kepenuhan Roh Kudus. Ya, sebelum pandemi. Itu perlu. Kita nyanyi, turun hujan, turun hujan, turun hujan api. Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, kita tidak akan bertahan dengan kasih. Lama-lama pudar, dingin, mundur, murtad. Ya. Jadi ada berapa tanda-tanda kedatangan Tuhan saya catat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Penyesatan, deru perang, kelaparan, gempa bumi, penganiayaan, kemurtad, hati yang sudah dingin, tidak punya kasih. Dan ada lagi satu tanda yang sekarang kita lihat, yang dulu mungkin tidak ada, mungkin ada tapi satu-satu sembunyi-sembunyi. Yaitu LGBT, ya, perkawinan sejenis, lesbian, gay, biseksual, transgender, perubahan seksual manusia. Ini yang sekarang ini, beberapa negara sudah mensahkan, beberapa gereja mensahkan perkawinan sejenis. Ini tanda akhir zaman. Buka mata saudara. Yakobus mengatakan, Tuhan sudah dekat. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi sudah dekat. Ayat 14 dari Matius 24. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dulu saya katakan, saudara harus menjadi pemberita Injil. Jangan tutup mulut. Jadi pemberita Injil bukan harus di mimbar. Ada orang begitu gampang kira di mimbar ini khotbah enak. Gampang. Coba saudara saya minta latihan khotbah. Kalau kita ngerti ini, kita tidak sembarangan mengkritik, sembarangan tidak bersyukur dengan kehendak. Gak berani. Setiap ajaran yang kita ajarkan dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Loh. Kalau saya ngajari saudara mengembalikan persepuluhan, saya tidak melakukan. Apa benar? Enggak. Kalau saya mengatakan pernikahan kita harus kudus, lalu saya tidak kudus. Pada pendalaman Alkitab saya katakan, seorang gembala harus tahu memimpin keluarga sendiri, baru bisa memimpin keluarga rumah tangga Allah. Nah kalau saya tidak benar dalam hal ini, bagaimana saya memimpin keluarga rumah tangga Allah? Ini berdiri di mimbar, khotbah, mengajar, tidak gampang saudara. Matius 7 mengatakan, bukan orang berseru Tuhan, Tuhan masuk. Bukan orang yang mengusir setan, bernubuat, memberitakan Injil masuk. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku. Kalau saya persilakan saudara pakai mimbar, misalnya di hari Selasa. Ayo beberapa orang, sudah lama kamu di sini, belajar menyampaikan firman. Itu supaya saudara bukan hanya bisa berkhotbah,
Tapi pakai mimbar ini dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan modal kita untuk melayani. Takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Bukan kalau saya bisa, saya fasih. Tidak, saudara. Tidak. Ya. Jadi ini tanda-tanda kedatangan Tuhan. Apalagi tanda kedatangan Tuhan? 2 Timotius 3 ayat 1. Tolong dibaca. Nah, sekarang ini terjadi ini. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah Ya. bahwa pada hari-hari terakhir Pada hari-hari terakhir zaman akhir ini akan datang masa yang sukar. ada satu masa yang sangat sulit, yaitu Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. manusia jadi budak uang, hamba uang. Terus Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini banyak sekali anak-anak berontak. Makanya banyak juga anak muda yang mati muda, berontak sama orang tua. Terus Dan tidak tahu berterima kasih. ini banyak sekali orang tidak tahu terima kasih. Sudah diberi waktu dilayani, didengarkan Injil, bisa dengar firman, tidak tahu terima kasih. Terus Tidak mempedulikan agama. tidak mengindahkan ibadah, itu memperdulikan agama itu tidak mengindahkan ibadah. Diajari beribadah, dipikir itu persyaratan pendeta. Ayo ibadah doa, ayo ibadah pendalaman Alkitab, Bible study, ayo ibadah penyembahan, ayo hari Minggu jangan lupa. Itu dikira aturan manusia. Tidak, Alkitab menuliskan itu. Kita diajar untuk beribadah, bukan melalaikan ibadah. Terus Tidak tahu mengasihi. tidak tahu mengasihi, Tidak mau berdamai. tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Ya, itu keadaan yang saya lihat di akhir zaman ini. Itu sebabnya saudara, Tuhan sudah dekat. Yang saya katakan Tuhan sudah dekat. Ya, karena keadaan ini, tanda-tanda ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah dekat. Hampir datang kembali pada kali yang kedua. Ya. Nah, apa yang harus kita buat? Hiduplah dengan iman yang kokoh, iman yang kuat. Kalau kita lihat tanda zaman ini, kita tahu Tuhan sudah dekat, maka kita harus hidup dalam iman yang kokoh. Ya. Kalau kita baca itu di situ, ya, bersabar meneguhkan hati. Seperti petani menanam, dia harus sabar mengelola apa yang dia sudah tanam sampai satu waktu hasilnya ada, petani itu akan senang. Demikian pula seorang gembala, ya, sepertinya menanam, kasih firman, menaburi, ya. Tapi sayangnya benih yang ditabur tidak semua orang pahami. Tidak semua orang menyediakan hatinya menjadi tanah yang subur. Ada yang tanah pinggir jalan, ini mewakili hati yang keras, mengeraskan hati. Benih tidak bisa masuk, sia-sia dimakan burung. Gunakan waktu bisa dengar firman. Ini firman masih ada, kemurahan Tuhan. Amos mengatakan nanti tidak ada firman. Orang kesana kemari cari firman, tidak ada. Nanti banyak orang mati kelaparan bukan karena tidak makan yang enak-enak, tapi tidak makan firman. Sekarang banyak firman, tidak diperhatikan. Ditaburi benih firman, hatinya keras. Ditaburi benih firman, kelihatannya tumbuh, tapi bawahnya masih banyak batu.
hati manusia menyimpan begitu banyak dosa. Jadi firman tidak bisa masuk lebih jauh, berakar yang dalam, tumbuh ke atas, berbuah-buah 30, 60 sampai 100. Ada juga yang ditaburi benih firman itu, lalu timbul kekhawatiran, tipu daya, kekayaan dunia. Padahal kita ditaburi untuk apa? Supaya iman kita kokoh. Ya. Jadi iman kita jangan tidak kokoh. Ya. Coba Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Jadi tadi tanda-tanda kedatangan Tuhan. Sekarang apa yang kita buat? Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, ya, karena besar upah yang menantinya. Jangan melepaskan kepercayaanmu, upahnya besar. Terus, sebab kamu memerlukan ketekunan. Kamu perlu tekun, itu sabar. Tekun itu sabar. Ya. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, ya, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, mesti sabar. Sudah ada tanda-tanda zaman, apa yang harus kita buat? Sabar, tekun di dalam iman. Terus, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, ya, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Dia tidak pernah tangguhkan. Siapa bilang Tuhan itu menangguhkan? Tidak. Kalau kita baca di Wahyu dikatakan tidak ada penundaan. Tuhan tidak menunda. Tuhan datang on time, tepat waktu. Walaupun tidak ada orang tahu. Yesus sendiri bilang, aku juga tidak tahu. Hanya Bapakku yang tahu. Tapi dia tidak tunda. Jadi kita ini harus jadi orang Kristen teguh, kokoh dengan iman. Ya, seperti Tuhan mau datang hari ini, besok. Bukan masih lama. Coba lihat dunia masih gagah. Tidak, saudara. Ya. Saudara harus berdiri dengan iman yang kokoh. Terus lanjut dibaca. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Inilah orang yang berkuat-kuat dengan iman. Sabar artinya tekun dalam iman. Ya, sabar menantikan Tuhan, tekun dalam iman. Terus, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Aku tidak berkenan kepada orang yang mengundurkan diri. Terus, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Apa saudara mau mengundurkan diri dari Kristus? Tidak mau. Kalau mengundurkan diri, binasa. Binasa sini mati, bukan hanya mati. Mati itu tidak habis perkara. Lanjut kematian kekal. Kematian kedua, lautan api. Kalau kita mengundurkan diri. Ya, terus. Tetapi orang-orang yang percaya. Orang yang percaya. Dan yang beroleh hidup. Saya mau katakan bukan hanya percaya. Tapi mempercayakan diri kepada Tuhan. Tidak sama, saudara. Percaya dan mempercayakan diri. Ada seorang akrobat hebat. Iya. Dia berjalan seutas tali dari tebing satu dengan tebing yang lain, diikat tali. Ini jurang, di tengah ini jurang. Yang satu, tebing satu dengan sini talinya diikat. Dia jalan di atas tali.
Dari ujung sana ke ujung sana, melewati jurang dalam. Begitu dia jatuh, mati binasa. Sekarang dia berteriak pada penonton yang bertepuk tangan. Ya. Apa saudara percaya saya bisa menggendong saudara melewati jurang ini aman tiba? Percaya. Nah, itu percaya. Semua teriak percaya. Apa saudara percaya Tuhan Yesus? Percaya. Ketika mulai diolah, masuk ujian demi ujian, percayanya apa? Luntur. Apa saudara percaya saya bisa gendong saudara? Diam. Dia tanya sekali lagi, siapa yang mau saya gendong melewati jurang dalam ini tiba dengan selamat? Satu orang anak kecil teriak, saya. Langsung anak itu diantar naik, digendong. Ya, dibawa jalan oleh akrobat ini. Orang semua lihat dengan tegang. Sudah di tengah. Aduh. Lain kali ada angin sedikit. Aduh. Tapi dia tetap menggendong anak ini. Sampai tiba di seberang. Di seberang orang tepuk tangan. Orang tanya anak itu, kenapa kamu berani? Kenapa kamu berani? Kamu tidak takut? Tidak. Anak itu jawab dengan lantang, tidak takut. Mengapa? Karena dia ayahku. Dia bapakku. Dan aku tahu benar bapakku. Sebab itu aku mempercayakan hidup saya. Itu orang Kristen yang baik. Kita bukan hanya percaya Yesus, tapi mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ini perlu di akhir zaman supaya selamat. Ya, jadi bukannya percaya saja, kan? Percaya itu satu hal, ya, mempercayakan itu satu hal. Saya ngerti itu. Ya, contohnya itu anak. Kenapa dia mau digendong? Aku tahu bapakku. Aku mempercayakan hidup. Apa saudara kenal bapakku yang di sorga? Saudara kenal dia? Banyak orang tidak berani mempercayakan hidup. Banyak orang percaya, tapi tidak berani mempercayakan hidup. Ketika saya dipanggil Tuhan untuk jadi pelayan Tuhan, saya bergumul. Sampai saya mau mempercayakan hidup. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan. Saudara harus belajar mempercayakan hidup. Di akhir zaman ini sulit, zaman yang sukar. Ya. Jangan mempercayakan hidup dengan kekuatanmu, ilmumu, ya, kepandaianmu, ya, jangan mempercayakan hidup kepada hartamu. Itu tidak bisa diandalkan. Tapi percayalah kepada Bapa di sorga. Percayakan hidupmu. Dia sanggup pelihara. Sehingga kita boleh nyanyi, ku tahu Dia pelihara saya dengan cinta dan rahmat-Nya. Hidupku sekarang bebaslah. Ku tahu Tuhan jaga saya. Saudara mau atau tidak, ya, setiap malam saudara harus mempercayakan hidup.
Yes or no? Betul? Betul? Coba angkat tangan yang bilang betul. Setiap malam saudara harus mempercayakan hidup karena engkau tidak sadar apa-apa. Ada orang mati meninggal karena tidur, bangun tidak bangun-bangun. Betul? Betul ya? Jadi mempercayakan hidup, mulai dari percaya yang benar. Ya. Percaya yang benar. Ya. Kita baca itu, orang yang bertekun, orang yang sabar itu sama bertekun. Orang yang tekun itu sabar. Tekun iman itu sabar. Ya. Ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Tetapi marilah kita saling menasihati. Saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya, Ya. menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan dulu suka hadir ibadah doa, sekarang tidak. Hadir ibadah pendalaman Alkitab, sekarang tidak. Karena itu perintah manusia. Siapa bilang? Ya. Jangan menjauhkan diri dari ibadah, melainkan apa? Tolong dibaca sekali lagi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Tetapi marilah kita saling menasihati. Ya. Dan semakin giat melakukannya, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang dekat. Tuhan sudah dekat. Ini yang harus kita lakukan. Mempercayakan hidup. Semakin giat. Yang kedua, selain bertekun dengan iman, kita harus bertekun di dalam pengharapan. Ini sabar, tekun. Ya, sama. Ya. Kalau orang yang tekun itu biasanya orang sabar. Orang tidak sabar tidak mungkin bertekun. Ya. Disuruh kerja, baru masuk kerja di satu perusahaan. Bos bilang, tolong ini hari pembantu tidak masuk, kamu ngepel ya boleh. Saya kan sales, kok ngepel? Coba, mau tidak? Ini ujian. Kadang-kadang kita mengalami ujian iman. Mau tidak? Pembantu yang ngepel tidak masuk. You sales silakan. Kalau sales itu ngerti, tahu, ya, punya kehidupan rendah hati, ya apain kan biasa saja, punya pun tidak masalah, ya toh, betul ya. Tapi kalau orang ada tingginya di dalam, tidak mau dia. Kan kadang bos itu nguji, lihat orang, di mana orang ini, bagaimana orang ini. Yo. Saya mengalami itu ketika saya mengawali kerja sama orang. Sabar, tekun. Nah, yang berikut ini bukan hanya tekun iman, tekuni pengharapan. Sabar dalam pengharapan. Ya, jangan tinggalkan pengharapan. Jadi kalau tadi kokoh dalam iman, maka sekarang harus kita kokoh dalam pengharapan. Iman, harap, dan kasih. Ibrani 6 ayat 11 sampai ayat 15. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama, ya, untuk menjadikan pengharapanmu, ya, suatu milik yang pasti. Itu pengharapan sebagai suatu milik pasti. Sampai pada akhirnya, ya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka. Itu terus yang oleh iman dan kesabaran, ya, mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Orang yang menaruh pengharapan pada Tuhan
itu menyucikan dirinya, hidup kudus. Terus, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ya, ia bersumpah demi dirinya sendiri. nah, terus Karena tidak ada orang yang lebih tinggi kita daripadanya. tidak boleh sumpah, tapi Tuhan boleh bersumpah karena dia bersumpah demi dirinya. Kita manusia sumpah. Diangkat jadi apa? Sumpah. Awas kalau tidak lakukan sumpahmu itu. Ya. Wakil-wakil rakyat, menteri-menteri, wali kota, gubernur, pejabat-pejabat, sumpah. Kalau orang Kristen pegang Alkitab, sumpah. Kalau orang yang bukan Kristen taruh kitab suci di kepala. Tapi saudara, kalau tidak jalankan sumpah itu, kutukan dari Tuhan. Tidak gampang saudara, sumpah itu, jangan dimakan sumpah. Kalau disuruh jangan korupsi, ya hidup benar. Kalau korupsi hidup tak benar, dimakan sumpahnya. Tapi Tuhan bersumpah demi dirinya karena tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Itu satu jaminan bahwa kita bisa mengharapkan Tuhan itu. Haleluya. Tuhan itulah sumber pengharapan kita. Dalam menantikan Tuhan yang sudah dekat, kita harus kokoh dalam pengharapan, bukan hanya dalam iman. Pengharapan itu seperti jangkar yang kuat untuk menahan supaya kapal besar tidak goyah. Terus Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, ya, dan akan membuat engkau sangat banyak. ya. Abraham menanti dengan sabar. Nah, Abraham tunggu anak dengan sabar 25 tahun. Ya, sabar tunggu waktunya Tuhan. Hidup dalam pengharapan. Jadi Abraham berharap nanti kapan dia tidak tahu. Tuhan pasti memberi anak, tapi ketika Sarah melihat dia sudah tua, perhatikan kerugiannya kalau tidak sabar. Ini saya bicara sabar, toh, nunggu datangnya Tuhan, sabar. Kalau tidak sabar, goyah imannya, goyah pengharapannya, maka kata Sarah, kita ini sudah tua, aku sudah tua, terutama aku. Aku sudah mati haid. Aku tidak mungkin menurunkan keturunan. Ayo dekati itu, Hagar, hambaku itu, aku kasih kamu. Kesempatan Abraham dalam kelemahannya, ya sudah, ikuti saja apa kata istri. Ya, saran istri, nasihat istri, masukan istri, boleh didengar. Jangan suami mengatakan, kamu harus duduk diam, tidak boleh ngomong apa-apa. Istri-istri yang baik memberi saran-saran pada suami, saran yang baik. Jangan seperti Sarah, sarannya buruk. Dengan baik-baik. Suami juga tidak boleh diktator saja. Lalu istri, kamu perempuan, kata firman Tuhan, diam tanpa perkataan. Waduh. Kayak pakai Alkitab juga ini, penyesat ini. Ya, tidak boleh begitu. Beri kesempatan istri ngomong. Kalau cocok masukannya, ambil. Kalau tidak cocok, sorry ya. Atau sembahyang dulu, diam-diam dulu. Gitu. Jadi istri tahu boleh ngomong ya, sedikit ngomong, dah bisa ngomong. Kamu dia tunduk. Wah, kasihan.
Asal jangan istri-istri seperti Sarah. Coba ya, ini nasihatnya Sarah di kitab Kejadian ya, 16 ayat 1 dan 2. Kejadian pasal 16 ayat 1 dan 2. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ya. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Ya. Hagar namanya. Hajar. Terus Berkatalah Sarai kepada Abram, ya, engkau tahu, Kau Tuhan tahu? tidak memberi aku Tuhan melahirkan tidak anak. kasih aku. Dia lupa janjinya Tuhan. Kamu akan melahirkan seorang anak. Anak perjanjian. Tapi tidak sabar. Aduh, aku sudah tua, mati haid. Mana mungkin ada benih yang jadi. Terus, Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. ya, Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. dekati ya hambaku itu. Aku kasih kamu, dekati. Terus, sang suami, Dan Abram mendengarkan perkataan nah Sarai. ini salah. Dia dengar yang salah. Kalau dengar yang baik, puji Tuhan. Ya toh. Kalau dengar yang salah, jangan. Ini karena apa? Tidak sabar tunggu. Pengharapannya pupus, habis. Karena itu kita harus punya pengharapan yang kokoh. Sebab pengharapan itu seperti jangkar yang kuat dari sebuah kapal besar yang bisa menahan kapal itu untuk tidak dibawa arus. Itu pengharapan jangkar yang aman. Ayat 19 dari Ibrani 6, tolong baca. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat Ya, yang aman, kuat. dan aman bagi jiwa kita Ya. yang telah dilabuhkan sampai ke belakang. Sabar artinya juga kokoh dalam pengharapan. Seperti Abraham, mesti sabar tunggu. Tunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Sabar. Ya. 1 Petrus 1 ayat 13. Ini perlu dibaca. Banyak ayat ya. Jadi pandai. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, Siapkan akal budi. waspadalah, Pikiran kita disiapkan. Waspada. dan letakkanlah pengharapanmu Letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia atas kasih yang karunia. dianugerahkan kepadamu Ya. pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hilangnya pengharapan itu kehilangan sabar. Sedangkan kita disuruh sabar menantikan Tuhan. Tuhan sudah dekat. Hilangnya pengharapan, hilang juga kesabaran. Contohnya tadi Abraham dengan Sarah. Nunggu sudah tua, mati haid. Dalam terjemahan Alkitab yang lain dikatakan Abraham itu juga sudah sekian lama nunggu. Lalu mereka melakukan yang tidak sabar. Lahir apa? Malapetaka. Kericuhan rumah tangga. Sampai hari ini. Ya. Semoga Tuhan tolong kita kokoh dalam pengharapan, sabar. Yang ketiga, sabar artinya memperkokoh kasih kepada Tuhan. Jadi iman, harap, dan kasih diperkuat. Tuhan sudah dekat. Jangan mundur. Jangan bilang ibadah apa hasilnya. Lah, saudara yang menentukan. Saudara orang Kristen percaya. Apa saudara mempercayakan hidup pada Tuhan atau tidak? Kokoh dalam kasih. 1 Korintus 13. Ayat yang ke-7 dan 8. Ia menutupi segala sesuatu, Menutup segala sesuatu. percaya Segala sesuatu. mengharapkan segala sesuatu, Itulah kasih. Terus sabar menanggung segala sabar sesuatu. menanggung. Jadi sabar menanggung.
Apa yang Tuhan pertanggungkan di dalam pundak kita, sabar. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, sabar, beri kuat padamu, sabar. Kasih ini yang membuat orang bertahan. Jadi berkuat-kuat di dalam kasih. Penderitaan dikalahkan, kesulitan dikalahkan, kasih. Ya, sekali lagi 1 Korintus 13 ayat 7-8, tolong dibaca. Ia menutupi segala sesuatu, ya, percaya segala sesuatu, ya, mengharapkan segala sesuatu, ya, sabar menanggung segala sabar. sesuatu. Sabar. Tunggu Tuhan datang, sabar. Nanti kalau Tuhan datang, kita yang bertekun dengan iman, ya, yang bertekun dalam pengharapan, bertekun dalam kasih, sudah selesai. Kita ada bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Siapa yang mau bersama Tuhan selamanya? Mau bersama Tuhan selamanya? Tolong angkat tangan. Sabar. Tuhan sudah dekat. Ya, perkokoh iman. Tadi sedikit lagi ya, Yakobus tadi pasal 5 ayat 11. Di situ disinggung seorang yang sabar. Walaupun di tengah-tengah kesulitan itu muncul juga omelan, sungutang, keluhan. Tapi dia tetap sabar, tekun. Baca. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, Ya. yaitu mereka yang telah bertekun. Yang sudah sabar, berbahagia, tekun. Terus Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. nah, Ayub ini sabar, tekun. Terus Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. ya, Karena Tuhan Maha Penyayang Ya. dan penuh belas kasihan. itu Tuhan saya dan Tuhan saudara. Ayub itu tidak ada dosa, tidak melakukan pelanggaran. Ya, dia orang benar dan kudus, bahkan takut akan Tuhan lebih dari orang lain. Ayub. Tapi tiba-tiba iblis itu berkeliling gentayangan muter-muter. Ditantang oleh Tuhan. Kamu lihat hambaku Ayub? Iya. Kamu lihat dia? Tidak ada orang yang saleh seperti Ayub. Tidak ada orang yang seperti Ayub takut akan Tuhan. Hidup benar dan suci. Apa kata setan? Iya, karena engkau pagari dia. Maksudnya pagari dia dengan kekayaan. Jadi dia takut Tuhan, selalu mempersembahkan korban. Dia berdoa syafaat anak-anaknya. Siapa tahu anak saya berbuat dosa, dia persembahkan korban bakaran. Ini orang tua yang baik, saudara. Ayah-ayah di sini harus belajar. Bisa menjadi pendoa syafaat bagi anaknya, bagi keluarganya. Kemarin tanggal 5 Oktober itu adalah hari lahir dari almarhum mama saya. Saya mempunyai grup keluarga, yaitu saudara-saudara, adik-adik saya, keponakan, cucu keponakan. Karena kami keluarga besar. Kami 9 bersaudara. Saya dibayangkan anak cucunya papa mama. Jangan sampai cicit. Saya masukkan foto mama saya. Saya bilang sama adik-adik, hari ini ulang tahun mama. Semua berkomentar, semua memberikan kenang-kenangan. Ya. Tapi tahu saudara,
Mama itu pendoa syafaat kami. Sampai saat mau menghembuskan nafas, dia pendoa syafaat. Ibu-ibu, mama-mama, sampai mau habis napas mama, pendoa syafaat. Yang menyaksikan adalah pembantu rumah tangga non-Kristen. Semua ke gereja, rumah cuma tinggal mama yang dirawat oleh seorang pembantu, bukan orang Kristen, tapi sudah lama kerja. Pembantu ini menyaksikan dan bersaksi kepada adik-adik saya, karena dia tinggal sama adik saya yang nomor 5, urutan nomor 5. Dia bilang, Oma meninggal dengan tenang. Oma sebelum meninggal, dia doa semua anak-anak, menantu, cucu-cucu berurutan sampai selesai. Begitu selesai Oma mendoakan anak cucunya, menantunya, Oma juga tidur dengan tenang. Pembantu bilang, saya lihat dia sudah meninggal. Baru anak-anak pulang gereja. Sakit. Papa, saya juga pendoa syafaat. Ketika Papa masih hidup dan dia salah satu diaken di gereja. Diaken. Dari tidak suka di gereja itu, akhirnya masuk. Saya sudah jadi berkat ketika saya menyerahkan hidup. Dia termasuk di gereja. Dia jabatannya diaken. Tapi diaken, jangan cuma mereknya diaken, atribut diaken. Layani jiwa-jiwa. Ada hati memikirkan jiwa-jiwa dimenangkan, anak-anak dimenangkan. Ada hati memiliki, melayani, ada yang jemaat undur, apa semua itu tugas diaken. Kang Ai, tutup mata Jo. Tidak. Ya. Pagi-pagi saya singgah di Makassar, saya dari Manado, tinggal satu rumah di adik saya. Ya, saya sebelah kamar. Pagi-pagi subuh, Bapak saya sudah bangun nyanyi. Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak menerima semuanya. Ya nyanyi siapakah diriku. Ada lagi satu lagu siapakah diriku. Habis itu saya dengar dia doakan satu-satu anaknya, 9 anaknya didoakan semua. Didoakan anak mantu, itu urutannya. Didoakan cucu-cucunya, mulai dari yang sulung. Terus didoakan. Sampai meninggal. Tuhan panggil. Dia adalah pendoa syafaat untuk keluarga. Ya. Kita sudah dekat kedatangan Tuhan. Memang Ayub, kalau saudara baca Ayub nanti di rumah pasal 1, Ayub senantiasa mempersembahkan korban bagi anak-anaknya yang suka pesta. Siapa tahu anak saya berbuat dosa. Ya hidup saleh. Tapi kenapa tiba-tiba Ayub itu jatuh miskin? Anaknya sebelum mati. Badannya penuh borok. Istrinya bilang, hei kutuki Allahmu itu, matilah. Coba. Kenapa tiba-tiba begitu? Tapi kalau Ayub bisa bangkit kembali, berkatnya double,
Kalau dulu harta kekayaannya 2 miliar, sekarang 4 miliar. Istrinya tetap bertobat. Tidak lagi bilang, kutuki Allahmu, mati. Istrinya bertobat, jadi baik. Istrinya cuma satu itu. Tapi Tuhan kembalikan anaknya lagi, 10. Cantik-cantik, gagah-gagah. Setelah melewati ujian. Bayangkan Ayub ini, saya catat apa sebanyak. Hartanya habis. Kehilangan segala sesuatu. Anaknya mati. Istrinya melawan. Ya. Ayub sakit secara fisik. Penuh dengan katal, kudis. Garuk sini, garuk sana. Kurus. Orang tak bisa mengenal Ayub. Orang lain bilang, hei, pasti kamu berdosa amat. Teman-teman dekatnya bilang, busuk badanmu. Pasti kamu ada dosa. Padahal Ayub di mata Tuhan tidak ada kesalahan apapun. Yang paling penting saudara, di mata Tuhan itu kita benar. Tidak perlu khawatir dan takut apa kata orang. Sahabat-sahabatnya mengatakan, pastilah kamu ini ada salah. Dihindari teman-teman, dimusuhi semua orang. Itu Ayub sakit secara fisik, menderita, tapi bukan karena dosa. Tapi ketika melewati semua itu dengan tekun, sabar, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Dia keluar sebagai pemenang. Kita juga harus sabar menunggu Tuhan datang. Terus hidup benar, terus hidup kudus, walaupun ditinggalkan teman-teman. Walaupun semuanya serba kurang, walaupun sakit sudah ada pada tubuhnya, tapi dia tidak ditinggalkan Tuhan. Tuhan yang melihat Ayub itu. Sehingga Tuhan berkata kepada, engkau lihat hambaku Ayub. Dari awal dia bicara sama setan, kau lihat hambaku Ayub. Tidak ada orang seperti Ayub yang takut Tuhan, yang hidup saleh. Mari kita bertekun seperti Ayub sampai Tuhan datang. Hidup benar dan saleh. Orang meninggalkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Orang berpikir kita bersalah, berdosa, tetapi kita benar di mata Tuhan. Itu yang pokok. Jadilah hamba Tuhan yang setia. Jadilah hamba yang pelayani setia. Orang-orang melayani di sini setia. Bukan hanya setia, setia sampai akhir. Melayani Tuhan dengan cinta. Harus punya persediaan minyak limpah menyusun Tuhan datang. 5 darah bijaksana. Punya minyak reserve. Habis minyak di sini, isi lagi, ada cadangan. Luar biasa. Yang terakhir ini, saya mau bilang yang terakhir ini, menunggu kedatangan Tuhan sambil sabar. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Jadi domba-domba Tuhan. Perlu. Jangan jadi kambing-kambing yang suka tanduk. Loh, iya, kambing-kambing itu suka tanduk-tanduk, seruduk, gembalanya diseruduk, toh, bukan lagi, sesamanya juga domba-domba diseruduk, tidak punya bagian dalam kerajaan surga. Hah? Masa ya? Masa? Ya. Ini yang terakhir baca, baru tutup kita menyembah. Kita, Tuhan sudah dekat. Ya, Matius pasal 25. Jangan jadi kambing. Hidup suci, hidup setia sampai Tuhan datang. Ya, Matius 24. Di situ ada perumpamaan kambing dan domba. Ya. Jangan jadi kambing-kambing.
tidak punya tempat. Penghakiman terakhir itu, ya. Mari saya bacakan kita bacakan saja di ayat yang ke 33. Ayat 32 dan 33. Matius 25, 32 dan 33. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Seorang dipisahkan dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Itu ada waktunya. Sekarang kita semua nampaknya baik-baik saja, happy-happy, ya. Terus? Dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanan, domba sebelah kanan, dan kambing-kambing di sebelah kiri. Perhatikan, terus. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, sebelah kanan ini domba, mari, hai kamu yang diberkati Tuhan, terimalah terima kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Terus, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku. Terus, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal. Itu kambing-kambing di sebelah kiri, yang telah disedia untuk iblis dan malaikat. Ini orang Kristen yang tidak tahu melakukan perintah Tuhan, yang jadi kambing jadi domba. Sekalipun kadang-kadang kita berbuat orang tidak tahu berterima kasih, tidak ada masalah. Tapi jadilah domba yang di sebelah kanan Tuhan, jangan jadi kambing. Jangan jadi kambing. Jadi dalam menantikan Tuhan yang sudah dekat, sabar. Seperti petani tanam, sabar untuk menuai. Tekun dalam iman, tekun dalam pengharapan, dalam kasih, dan belajar untuk melihat tanda-tanda zaman. Jangan hanya pokoknya aku kerja, pokoknya aku studi, pokoknya aku apa. Lihat tanda zaman. Tuhan menolong kita. Saya percaya Tuhan Yesus segera datang kembali. Kapan? Seperti pencuri. Mari kita bangkit berdiri. Jaga, awasi dirimu. Awasi pengajaranmu. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan makan perjamuan kudus. Kita nyanyikan lagu itu, kasih Tuhan, kasih yang tak berkesudahan. Itu yang saya selalu ingat. Kasihnya Tuhan tidak berkesudahan. Langit bumi bisa selesai. Kasih Tuhan tidak pernah luntur, karena Dia adalah kasih. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan,
Kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu, sebabkan aku dengan kasih ilahi. Ketika kemarin saya lihat foto mama saya berdoa kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya pernah tidak sabar terhadap mama. Ketika dia sakit, ketika dia di kursi roda, saya sedikit tidak sabar. Agak keras saya bicara, "Mama, ayo sabar aja, menyerah." Saya minta ampun kepada Tuhan. Padahal itu sudah sekian tahun, sudah 10 tahunan lebih. Saya minta ampun. Soalnya perlu minta ampun, anak-anak. Apa yang kau buat kepada orang tuamu? Harus hidup takut Tuhan seperti Ayub. Ayub hidup takut Tuhan. Seringkali kita tidak sadar, mama kita bentak. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih, keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Aku dengan kasih ilahi. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang penuh kasih, yang panjang sabar. Kami pun harus sabar kepada setiap orang. Sabar pada orang tua kita. Mereka bukan orang tua sempurna. Sabar kepada suami, sabar kepada istri, sabar kepada anak-anak, sabar kepada gembala saudara. Dia juga bukan orang sempurna. Sabar terhadap saudara-saudara seiman, karena semuanya belum sempurna. Siapa yang mau sabar, mau teguh di dalam iman, harap kasih? Mari kita menyembah sambil menyanyikan lagu ini.
kasih Tuhan, kasih yang sangat menyelamatkan, tidak terukur. Kasih Tuhan, kasih tak berkesudahan, kesudahan. Haleluya, haleluya. Sepanjang masa Tuhan, haleluya, aku merindu sebab keagungan kasih ilahi. Oh Rabbashalamu, dan kasih sabar, tekuni iman. Kita persiapkan diri. Apa yang salah, perbaiki. Tadi saya sudah katakan, mama saya almarhum sudah meninggal lama. Ketika saya melihat fotonya, saya ingat kesalahan saya. Pernah saya bicara agak keras, kurang sabar terhadap mama. Saya tidak bisa lagi minta maaf sama mama yang sudah almarhum, yang sudah kembali jadi tanah. Tapi saya minta ampun pada Tuhan. Saya pernah berkata kasar, keras, kurang sabar kepada mama waktu dia sakit. Ampuni saya. Mana anak-anak di sini yang tidak sabar pada mamanya? Apalagi mama yang sudah tua. Apalagi mama yang tidak sehat. Minta maaf sama mama sebelum makan perjamuan suci. Kalau mamamu sudah tidak ada, minta ampun sama Tuhan. Karena itu hormati ayahmu dan ibumu, supaya kamu bahagia dan panjang umur. Terima kasih Tuhan. Mari angkat itu roti lebih tinggi dari kepalamu. Junjung tinggi korban Yesus. Dia tidak ada dosa dan tidak ada salah. Tuhan tidak pernah ada caci maki dan keluar dari mulutnya. Tapi dia menjadi korban untuk kita. Angkat dan peringatkan itu kepada dirimu, korban Yesus. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus. Mari makan dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Jangan menyimpan salah. Jangan menyimpan dosa. Jangan menyimpan akar pahit. Angkat itu cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, diambil cawan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang, kata Tuhan.
Apa saudara percaya cawan yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Temu angkat tangan dua-duanya. Kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Oh Ramasakara Masyana Moramasanga, menyembah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Rabayasha, oh Rabasa. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Haleluya. Ya Rabasa Karabaya, ya Rabasa. Haleluya. Terima kasih Yesus buat korbanmu. Terima kasih buat kasih yang agung. Biar salibmu menjadi kemuliaan senantiasa dalam hidup kami. Salibnya selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah. Salibnya, salibnya, selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Katakan, tinggikan salib itu, salibnya, salibnya. Oh haleluya, salibnya. Lihat tetesan darah Yesus. Lihat bilur-bilurnya Yesus yang menyembuhkan. Menyembuhkan bukan hanya fisik, tapi luka hatimu juga disembuhkan. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oleh darah, katakan salibnya. Tinggikan salib itu. Percaya Yesus, mempercayakan diri pada salibnya selama mulia. Lama mulia, ya dosaku disucikan. Saku disucikan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar darah Yesus menyucikan kita. Luka-luka, bukan hanya luka fisik,
Bukannya sakit jasmani, sakit di dalam darah Tuhan Yesus. Bilurnya Tuhan menjangkau. Terima kasih Tuhan. Dosaku disucikan. Mari tandangkan tangan saudara. Nyanyikan dulu lagu itu, baru kita terima berkat. Berkat yang terbesar, salib itu. Haleluya. Salibnya, 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 selama mulia, lama disucikan. Yesus, saudara, terimalah berkat, kasih karunia anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Kitalah orang yang diberkati Tuhan. Pakai berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Sekarang sampai selamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Ya, terima berkat. Katakan amin.